seperti biasa mengawali dan mengakhirinya tepat waktu. Terus toleransi keterlambatan hanya 10 menit saja. Kalian melakukan presensi online dengan 2 kali, yaitu komentar di Google Classroom dan hadir di Zoom meeting ini. Dan di akhir nanti Miss Linda akan screenshot tampilan sebagai bukti bahwa kalian masih stay sampai akhir. Gitu. Meskipun di awal saya juga akan cek siapa yang sudah hadir, siapa yang belum. Nah, apabila kalian ada kendala, baik itu internet, listrik, dan sebagainya, atau izin ada acara, maka konfirmasikan ke SA kalian, biar segera bisa di-share di grup perizinan. Jadi seperti tadi, Miss Linda mencari siapa yang belum hadir, Miss Linda juga buka grup perizinan, oh oke, itu resmi ada izinnya atau tidak, gitu. Nah, pada saat KBM, kalian ada etikanya. Kita akan ngomongnya bergantian. Ketika kamu bertanya, saya akan mendengarkan. Ketika saya menyampaikan materi, kita berlatih, maka kamu gantian juga, gitu. Kita gantian ngomongnya, biar enggak semerawut ya ngomongnya. Terus kalau misalkan ada mau interupsi di tengah-tengah, tidak masalah, agar itu terkondisikan ya. Terus begini, interupsinya dalam bentuk kamu tuh nggak paham di bagian mana dan segera kita diskusikan biar tidak berlarut-larut gitu. Hadirlah tepat waktu, siaplah belajar, siapkan alat tulis. Kalau kamu pakai gadget beberapa, tolong gunakan cuma satu saja yang pada saat untuk KBM, terus yang satunya disimpan gitu biar nggak mengganggu fokusnya. Berpakaianlah yang rapi, aktifkanlah video dan mikrofon pada saat diperlukan. Nah, ya sekali lagi komunikasi kita jalin dengan baik, apapun kondisi kalian konfirmasikan ke guru. Media belajar masih sama ya, pakai video pembelajaran, Zoom meeting, kita bisa 2 arah seperti ini, pakai modul, handout, atau kamu mau download materi di internet. Nah, khusus pertemuan ini saya sudah sediakan modulnya di Google Classroom. Kamu bisa download setelah ini. Ya, saya sudah sediakan, bisa di-download. Oke, terus penilaiannya bagaimana? Ada yang berubah? Tidak ada UH, tidak ada tugas, tidak ada MIT, tidak ada UAS. Yang ada adalah langsung ketemunya di ujian sekolah. Ujian sekolah tulis dan ujian sekolah kompetensi. Itu berarti praktis KBM kita hanya tinggal soal bahas, dan itu pun yang keluar di ujian sekolah. Maksudnya bukan bocoran ya, tapi yang akan dikeluarkan kompetensi dasarnya di ujian sekolah. Nah, jadi penting kan bisa hadir setiap hari di semua mapel, nggak cuma matematika aja, gitu, biar nggak ketinggalan. Nah, nilai dari ujian tulis dan ujian kompetensi akan digunakan untuk nilai rapot sekaligus nilai kelulusan. Ya, jadi tidak ada penilaian berkali-kali. Itu khusus kelulusan akan ada tambahan rata-rata semester 1 sampai dengan 5. Ini kita mengikuti apa anjuran yang ada dari dinas. Jadi tidak ada yang diubah-ubah dari sekolah. Oke, plus nilai karakter minimal baik, kategorinya baik. Alhamdulillah kalau anak BMD semuanya baik-baik saja, tidak ada secara khusus yang kompetensi. Bagaimana cara pengumpulan ujian kompetensi? Kalau ujian tulis kan kita ujian seperti biasa, pakai Google Form, terus kalian ada pengawasannya, gitu. Nah, nek ujian kompetensi, maka pengumpulannya adalah melalui Google Classroom kelas kalian yang drilling saat ini ya. Gitu. Terus, bagaimana kalau pengumpulannya melebihi deadline? Tetap saja dikirim, cuman pasti akan berbeda dengan teman-temannya yang tepat waktu. Begitu. Kami akan sangat menghargai untuk anak-anak yang mengumpulkannya secara tepat waktu. Durasi pengerjaannya kapan? Yaitu ikuti jadwal sistem bloknya. LM berarti otomatis dikerjakan di sistem blok 1. Ujian kompetensinya, ini IPA, saya akan bacakan ya, kolaborasinya dengan biologi dan kimia. Oke, topiknya adalah uji protein dan karbohidrat pada makanan.
Nah, pada saat menguji kalian kan punya data. Ya, punya data terus disajikan dalam bentuk matriks data. Jadi penyajiannya akan diambil untuk penilaian biologi. Terus laporan hasilnya yang tulis tangan itu digunakan untuk penilaiannya kimia. Jadi kamu ngerjainnya enggak banyak, nak. Dalam satu apa ya bilangnya? Laporan praktikum gitu ya. Dalam satu laporan praktikum dikumpulkan kalau saya tidak salah ingat itu pengumpulannya lewat GC, tapi kalau nanti ada perbaruan dari Miss Titis ataupun Miss Manis, Miss Winda akan mengikuti. Jadi tidak menggunakan aturan yang lain, aturannya sama. Satu saja itu akan dinilai oleh 3 mapel. Bisa dipahami yang saya bicarakan? Ya, oke. Terus habis itu syarat kelengkapan dari ujian kompetensi kalian itu berlaku sebagai syarat mengikuti ujian tulis, ujian sekolah tulis. Itu KKM-nya 70. Kalau bisa ya kalau pasang target jangan 70 lah, terlalu rendah. Pasanglah target di atasnya. Kalau itu tidak tercapai, maka kamu masih punya slot aman. Misalkan saya pasang target 75 dalam penilaian. Oh, tidak mencapai, saya cuma dapat 73 atau 72. Oh, tolong juga mikirnya pakai strategi. Nah, dari Classroom Rules, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya Alvaro tidak, Raffi tidak, cukup jelas, Muhammad Lutfi juga tidak, Diva jelas sekali. Tentang ujian kompetensi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini kalau nggak salah pakai uji-uji Bartlett, gitu. Jadi kalian pilih bebas makanannya apa aja, terus nanti dioles-oles, nanti dilihat perubahan warnanya, ya, dilihat perubahan. Nah, terus datanya disajikan, gitu saja, dan disimpulkan. Ya, itulah sekilas. Jika tidak, maka saya stop share-nya dan kita bisa ke materi. Fix ya, top, bismillah. LM semester 2 kita jalankan. Nah, oke, anak-anak, saya kembali lagi di layar utama. Bagaimana? Ada yang sudah melirik-lirik Google Classroom? Sudah ada modulnya di situ, ya. Kalian bisa print ya. Nah, Miss Indah akan tampilkan tampilannya. Kenapa masih yang ini? Oke, saya ulang. Share screen lagi. Gitu. Sebenarnya modulnya udah ada selesai sampai semua materi, tapi yang saya berikan saat ini adalah kebutuhan di pertemuan ini saja dulu. Gitu. Ya. Yang saya tayangkan adalah cakupan materi untuk kelas 10. Jika kalian bisa mengingatnya, kelas 10 itu materinya banyak, ya Tonak. Nah, dan kelas 10 itu kan sudah berapa tahun yang lalu ya kalian menempuhnya. Kami membuat ujian sekolah itu dalam bentuk proporsi, gitu. Proporsi itu maksudnya begini. Kami juga mempertimbangkan bahwa kalian lebih mudah mengingat materi yang dekat dengan kalian, yaitu di level kelas 12, dibanding mengingat materi yang sudah lalu, entah itu di kelas 10, entah itu di kelas 11. Jadi kami buatnya secara berimbang,
kelas 12 keseluruhan materi itu keluar sebagai ujian sekolah. Kelas 10 hanya 2 KD. Dari banyak KD kami hanya mengambil 2 KD. Dan kelas 11 kami mengambil 4 kompetensi dasar. Gitu ya. Dalam hal membantu kalian biar memorize-nya, mengingatnya itu tidak terlalu berat. Gitu. Nah, kompetensi dasar yang dipilih adalah kompetensi dasar yang secara umum anak-anak menguasainya dengan baik. Ya, coba kalian perhatikan kompetensi dasar yang ada di hadapan kalian. Itu ada tentang komposisi, ada tentang inverse, ada tentang trigonometri tapi hanya pada segitiga siku-siku. Menjelaskan rasio, berarti perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mudah bukan? Nah, yang diambil memang materi yang mudah. Yang mudah lolos nggak nih? Nah, gitu. Oke, KD ini pemilihan KD bagaimana? Ada yang tidak sesuai? Wah, Miss kurang sulit, Miss. Tolong pilihkan yang sulit untuk saya, Miss. Sepakat? Ya, sepakat, Miss. Oke, ya, good. Mari sekarang saatnya kita review ingatan kalian di materi fungsi komposisi dan inverse. Materi fungsi komposisi dan inverse. Ada yang ingat? Gimana ya? Gimana ya? Saya mulai dengan soal yang pertama ini ya. Nih, yang saya aktifkan. Aktifkan itunya. Kotaknya. Ada yang ingat? Sama sekali nggak ada yang ingat? Wow. Berarti yo kelas 10 yang dipilih gampang we jadi angel yo. Ya, ternyata menantang ya. Oke, baiklah. Sekarang Miss Linda akan gunakan device yang satunya untuk menunjukkan biar kita bisa ore-orean ya. Nah, wait. Saya setting dulu. Berarti saya harus stop share screen ya kalau mau menampilkan videonya atau bisa di spotlight, Alvaro? Gimana? Saya harus stop share screen ya? Spotlight bisa, Miss. Spotlight bisa. Oke. Tapi di saya susah ya. Ya. Maksudnya saya biar ada. Miss bisa langsung ke layarnya sih sebenarnya pakai annotate. Ya, pakai dipin ya. Pin video. Bisa. Ya. Terlalu kecil untuk saya. Baik, Pak, stop ya. Oke. Oke, nah maksudnya saya bisa melihatnya juga lewat HP saya gitu. Nah, nomor 12 tadi ya. Fungsi komposisi, coba saya ingatkan kalian dengan notasi ini. F bundaran G, G bundaran F. Ingat? Ada yang ingat? Ya, ingat. Lu gabungan gitu kan. Benar gabung. Oke. Benar. Betul. GX. Oke. Cara kerjanya gimana?
Fx-nya diganti Gx oleh Fg. Nanti Gx-nya disubstitusikan ke fungsi X. Jadi fungsi F. Tepat gitu. sekali. Ya, itu. Iya, tepat sekali. Jadi kata kuncinya adalah perhatikan fungsi yang belakang itu disubstitusikan atau dimasukkan ke fungsi depannya. Jadi cara kerjanya justru malah yang belakang dulu. Kalau G bundaran F yang belakang siapa? F, terus dimasukkan ke fungsi G depannya. Gitu toh? Oke, sekarang kita ke soal ya, eksekusi. Fx sama dengan X min 5. Sedangkan Gx sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Yang ditanyakan di soal, G bundaran F. G bundaran F artinya apa? Tadi seperti yang sudah dijelaskan, F-nya dimasukkan ke G. Berarti fungsi F ini kita masukkan ke fungsi G. Caranya, cara mensubstitusikannya adalah setiap X-nya si G kita ganti dengan F. Itu berarti gimana cara mengerjakannya? X-nya si G kita ganti dengan F, yaitu X min 5 kuadrat dikurangi 3 kali X min 5 dikurangi 4. Ya, habis itu diapain? Dijabarkan biasa. Hasil penjabarannya adalah X kuadrat min 10X 10X plus 25 min 3X plus 15. plus 15 dikurangi 4. Ya, yuk kita selesaikan. X kuadrat min 13X. Tuh, sambil dilihat ya jawabannya, min 13X ini antara CDE. Plus 36. Ya, plus 36. Selesai. Mana jawabannya? Good. Ada pertanyaan? Tidak, so easy. Ya, mudah sekali, cukup jelas. Baik. Itu tadi namanya cara konsep, nak. Itu tadi namanya cara konsep. Emang ada cara yang cepat lagi, Miss? Ada. Mau tahu cara cepatnya? Nah, kita pakai cara cepatnya. Katanya gini. Saya pakai di sini ya. Oke. Tadi kan kita bilang bahwa kalau G bundaran F, F-nya masuk di G, gitu kan? Ya. Ya. Ya, saya bisa dong pakai cara seperti itu. F-nya, G bundaran F, F-nya saya masukkan ke G. Tapi saya pakai uji coba angka. Angka yang gampang dioperasikan adalah angka pilih. Banyak angka. Dari banyak angka itu yang saya pilih adalah angka 0 yang paling gampang dioperasikan. Karena kalau 0 dioperasikan kan enak banget ya. Contoh, nih, 0 saya masukkan ke F, kan kerjanya dari yang belakang toh. 0 saya masukkan ke F, jadinya apa? 0 kurangi 5, 0. 0-nya diapain? Hasil akhirnya. Hasil akhirnya dimasukkan lagi ke G. Ya kan? Kok 0 ini? Min 5 ya. Min 5 dimasukkan ke G. Berarti min 5 kuadrat dikurangi 3 kali min 5 dikurangi 4. Hasilnya apa? 25 ditambah 15 dikurangi 4, 36 ya. Iya. Nah, apa sih arti 36 ini? Artinya kalau kamu memasukkan 0 di G bundaran F, hasil akhirnya harus 36. Apa itu G bundaran F? G bundaran F kan ada di jawabanmu ini A sampai E. Ya enggak? Iya. Oke. Saya masukkan 0 di A. 0, 0, min 9. B, 0, 0, min 36. C, 0, 0, min 14. D, 0, 0, 6. Yang E, 0, 0, plus 36. Berarti mana yang menghasilkan kalau saya masukkan 0? Hasilnya 36, yang E. Kayak gitu caranya.
Kalau mau pakai cara cepatnya, ya. 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 Oke, mau berlatih? Ya, siapkan alat tulisnya. Saya akan tampilkan share screen. Ya, pilih. Nah, ini nak. Ini tulisan boxnya, nomor 10. Ayo, Mana, silakan. Miss? Banyak nomor 10, Miss. Ini yang ada di layarmu. Saya udah share screen toh. Iya, sudah. Udah di layarmu. Oh, itu page 4 kalau nggak salah kalau kamu download. Oke. Ayo silakan diorek-orek. Butuh berapa menit? Butuh berapa menit? 2 menit cukup? Ya, oke. Selamat mengerjakan. Tripod. Ada yang udah ketemu? Pasti udah ketemu, Pak. Saya yang A, Miss. Oke. Raffi sudah A, saya catat ya. Yang lainnya? Sama, Miss. Siapa tadi yang bersuara? Lutfi, Miss. Aku. Lutfi, ya. 2 orang A. Aku juga Amis. Siapa yang bersuara? Armifta. Miftah, 3. Aku Amis. Siapa? Sebut nama. Radinka. Empat. 4 sudah menjawab A. Paruh di antara kalian menjawab A. Kalau ada yang menjawab yang lain juga nggak masalah ya. Aku juga A, Miss. Alvaro A, 5. Dan nanti kita buktikan apakah A yang mayoritas dijawab oleh kalian benar atau tidak. Yuhu. Waktunya hampir habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Mari yang sisanya 3 ketemu atau enggak? Enggak ketemu. Enggak ketemu, Miss. Enggak ketemu juga. 2 tidak ketemu. Diva? Ketemu enggak? Belum, Miss.
Belum ya? Oke. Baik, kalau gitu kita bahas, karena kita perlu membantu teman kalian yang 3 agar menemukan jalannya juga gitu. Bagi yang sudah menemukan jalannya dan menjawab A, maka ini adalah pembuktiannya apakah yang kalian pilih itu benar. Oke. Kembali lagi saya menggunakan yang HP. Ya. Fx-nya x min 1, gx-nya x kuadrat plus 2x min 3. Yang ditanyakan itu ada kata-kata fungsi komposisi G atas F. G atas F. Kalau cuma kata-kata ini aja, tanpa notasi yang di bawahnya, kamu tahu nggak kalau itu adalah G bundaran F? Enggak, Miss. Nggak tahu kan? Kamu sebenarnya terbantu dari notasi Soalnya. di jawaban, ya nggak? Jadi Iya, kayak Miss. seolah-olah saya nggak memikirkan G atas F. Nah, ini adalah kosakata baru untuk kalian. Kalau misalkan nanti di UTBK atau di tes-tes yang lain tanpa ada notasi ini, nah tolong diperhatikan ya. G atas F artinya G bundaran F. Tapi kalau kebalikannya, F atas G berarti apa? F bundaran G. Ya, oke. Itu hal yang baru untukmu. Nah, mari kita cari G bundaran F-nya. Berarti F masuk ke G. Ya, X-nya C. G kita ganti dengan X min 1 kuadrat plus 2 kali X min 1 dikurangi 3. Ya, berarti dijabarin dong X min 1 kuadrat. Apa hasil penjabarannya? X kuadrat min 2X Plus 1. Nah, plus 2X min 2 min 3. Hasil akhirnya X kuadrat, yang ini saling mengenolkan, habis. Jadi ini berapa? Plus 1 kurangi 2 kurangi 3. Min 4. Selesai. Nah, jadi tadi Diva belum ketemu, Nadif belum ketemu. Bagian mana, Nak, yang kamu kesulitan? Apakah pada saat menguraikan X min 1 kuadrat? Biasanya begitu sih. Miss, kalau pakai cara yang satunya? Pakai cara yang cepatnya itu ya. Ya, baik. Ada yang mengerjakan dengan cara cepatnya, nggak masalah. Tapi tetap harus sesuai dengan prinsipnya. G bundaran F, angka berapa yang kamu coba? 0. Oke, angka 0. 0 dimasukkan dulu ke F, hasilnya berapa? 0 min 1. Min 1. Min 1 dimasukkan ke G, hasilnya berapa? Min 1 Hasilnya dimasukkan ke G. Jadi min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 3. Gitu toh? Ini 1 dikurangi 2, kurangi 3. Berapa hasilnya? Min 4, ya enggak? Kalau masukin 0, kalau masukin 0 di jawaban, hasilnya harus min 4. Berarti kamu memperhatikan ekornya doang loh. Nih, min 4, min 4. Min 4 itu ada di 2 tempat. Di A sama D. Berarti dengan cara ini sebenarnya kamu masih menyisakan 2 jawaban yang benar. A sama D. Kalau saya nggak bisa melanjutkan gimana? Ya udah 50-50. Tapi paling tidak kamu sudah membuang jawaban yang salah. Gitu. Ya. Kalau saya bisa melanjutkan, apa yang harus saya lanjutkan, Miss? Coba dengan angka lain yang gampang. Angka selain 0 yang gampang dioperasikan, angka berapa? 2. 2 bisa. Atau angka berapa? 1. 1 itu mudah sekali dioperasikan. Ya, angka 1 itu mudah sekali dioperasikan. Contoh, G bundaran F. Sebenarnya bebas aja sih, angka berapapun, tapi ya pilihlah angka-angka yang enak buat dihitung. 1 dimasukkan ke F. Berarti 1 kurangi 1, hasilnya berapa? 0. 0 dimasukkan ke G. 0 dimasukkan ke G, berarti setiap yang X ini nggak kepake, karena hasilnya 0. Hasilnya berapa? Min 3.
Apa artinya min 3 di sini? Kalau saya masukkan 1 di jawaban, hasil akhirnya harus 3. Jawaban yang mungkin tadi kan tinggal A sama D, ya enggak? A sama D. A itu apa? X kuadrat min 4. Yang D apa? X kuadrat min 4X min 4. Berarti saya masukkan 1 di A sama D, mana yang menghasilkan min 3? Masukkan ke A. 1 kuadrat dikurangi 4. Berapa hasilnya? Min 3. Toh? Tapi kalau saya masukkan di D, 1 kuadrat min 4 kali 1 dikurangi 4. Hasilnya malah min 7. Berarti yang benar yang berapa? Yang A. Gitu. Kalau mau pakai cara praktis, itu akan sangat cepat dipakai jika ternyata jawabannya itu ekornya, angka konstanta belakangnya ini beda-beda. Tapi kalau ada yang kembar gini gimana? Ada kemungkinan nanti menyisakan jawaban yang benarnya nggak cuma 1, tapi bisa 2, bisa 3, dan lebih dari itu. Berarti yang kamu lakukan apa berikutnya? Coba dengan angka yang lain selain tadi. Gitu. Paham yang saya maksud? Oke, terima kasih Eva jempolnya. Nah, masih mau berlatih lagi tidak? Untuk yang fungsi komposisi atau sudah cukup? Udah. Lanjut, Miss. Ya, tak tes ya. Tes. Bentar, saya tes lagi dengan soal. Saya carikan soalnya ya. Saya berhenti dulu. Share screen lagi. Ulang. 12 pasti sudah bisa mengerjakan. 10 sudah. Ini 6 sama, 4 sama, 4 yang ini sama. 9 sama. Oh, yang ini. Ada yang kelihatan. Nah, yuk ini. Saya sudah tampilkan di layar. Silahkan dicoba nomor 13 itu. Nanti hasilnya apa? Ada yang udah ketemu jawabannya? Udah, Miss. Silahkan sebutkan. Ya, berapa? E. Sama, Miss. Saya juga 9, Miss. Ya, 2. Hanya 2? Kalian berdelapan? Nah. Ketemu enggak ya? Lutfi, AE, Bentar, Miss. Eva,
Diva, Miftah, Radinka. Ya, waktunya sudah habis ya. Ternyata 9 yang nih. berhasil 9, yang berhasil menyelesaikan 3 anak. Sisanya gimana? Berhasil nggak? Ayo kita harus jeli mengakali cara mengerjakan ini. Saya kembali lagi, Pak. Nah, perhatikan baik-baik soalnya. Itu yang ditanya bukan F bundaran GX, tapi yang ditanya adalah F bundaran G1, ada angkanya. Berarti gimana? Yo saya langsung kerjakan aja toh. Kenapa saya repot-repot cari rumus umumnya? Apakah kamu mencarinya melalui F bundaran GX dulu? Yo jawab jujur. Kalau kamu lakukan itu lama. Betul, langkahnya betul, tapi secara waktu itu lama dikerjakan. Gitu. Jadi kamu mesti cermat ya, pasang strategi baik-baik. Nah, wong yang ditanya aja F bundaran G1 kok. Kenapa saya harus lewat F bundaran G? Saya akan lebih cepatnya mengerjakannya langsung toh. F bundaran G1. Yang penting siapa? 1 masuk ke G. 1 masuk ke G adalah 1 ditambah 2. Hasilnya 3. 3 terus diapain? Masuk ke F. Ya, masuk ke F berarti gimana? 2 kali 3 ditambah 3 dibagi dengan 3 kurangi 2. Ya enggak? Hasilnya berapa ini? 6 tambah 3, 9 dibagi dengan 1. Hasilnya 9. Selesai. Cepet toh? Cepet banget. Jadi kamu nggak perlu melalui F bundaran GX. Kenapa? Karena sudah ada angkanya. Langsung aja ngitungnya. Ya, jadi pilihan soal Miss Linda bagus ya. Mampu membuat kalian menguras otak. Baik, jadi seperti itu. Variasi dari soal fungsi komposisi. Sudah bisa beralih ke fungsi inverse belum? Atau masih ada ganjalan yang mau ditanyakan? Udah, Miss. Kalau begini, kalau begitu, nah, silahkan tanya. Tidak ada. Berarti kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai fungsi inverse. Oke. Terus tentang fungsi inverse. Fungsi inverse itu apa, Miss? Fungsi inverse adalah suatu fungsi kebalikan. Jadi dia cara kerjanya bisa dibalik. Kalau bahas materi jadi lama ya. Kita kan sebenarnya cuma tinggal review. Materinya udah disampaikan di kelas 10 dulu. Gitu. Nah, kalau ada suatu fungsi bisa dibalik menjadi fungsi F inverse X. Kalau F inverse X itu dibalik, maka dia akan kembali lagi menjadi fungsi aslinya. Fx. Contoh, ada suatu fungsi F, kalau saya masukkan 0, hasilnya adalah 5, maka misalkan dia punya kebalikan fungsinya yaitu F inverse, maka jika saya masukkan 5, hasilnya kembali lagi jadi 0, kayak gitu. Itu prinsip utama. Nah, terus Miss, aplikasinya fungsi inverse apa? Aplikasinya kita langsung ke kompetisi soal ujian sekolah ya. Fungsi inverse-nya adalah fungsi inverse dari sebuah fungsi pecahan. Nah,
Berarti saya akan mengawalinya begini. Review. Jika suatu fungsi f(x), fungsi pecahan bentuknya ax plus b per cx plus d, maka inverse-nya, langsung saya kasih cara yang tepat. Cara menginverskannya adalah begini. Kan kalau cara konsepnya panjang ya. A sama D itu min, ditukar posisinya, dua-duanya dikali min. Itu bagaimana dengan B dan C? Tetap. Jadi ini inverse-nya adalah min dx plus b cx min a. Miss, emang caranya begitu, Bu? Enggak kayak gitu. Itu cuma cara gampangnya aja. Kalau caranya yang konsep, ya nanti kita akan jelaskan bagaimana sih menginverskan dengan cara yang in legal way gitu ya, dengan cara yang tepat gitu. Tapi saya kasih contoh ini dulu aja biar kompetensi kalian mencari fungsi inverse dari suatu pecahan itu bisa mudah dipahami. Saya kasih contoh di nomor 13 ini ya. Nomornya ini loncat-loncat sebenarnya karena ini adalah bank soal dari ujian sekolah tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Saya punya fungsi pecahan kayak gini. Fx sama dengan x min 3 per 2x plus 5. Mau dicari inverse-nya, notasinya f inverse x. Ini apa tadi? Yang x tidak sama dengan min 5 per 2 itu adalah syarat. Cuma syarat aja. Abaikan aja, tidak mempengaruhi perhitunganmu. Gitu. Abaikan aja sementara. Terus berarti ini yang di jawaban-jawaban ini kayak gimana, Miss? Ya, abaikan aja. Itu tidak mempengaruhi. Gitu ya. Kecuali memang pembuat soalnya niatnya mau menjebak banget. Gitu. Oke, kita lakukan tadi. F X sama dengan X min 3 per 2X plus 5. Fungsi inverse-nya gimana? F inverse X. Apa tadi? Yang depan ini udah ada X-X-nya atau yang belakang angka-angka aja. Berarti saya hanya tinggal menukar ini. Tukimin, gitu kan? Yang ditukar angkanya doang ya. X-nya tetap aja di tempatnya. Ini kalau nggak ada angkanya berapa sebenarnya? 1. Good. Yuk kita tukar. Berarti ini min 5. X min 3 per 2x 2x min 1. Ada nggak di jawaban? Ada nggak di jawaban? Tidak. Nggak ada. Nggak ada? Ada. Ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ini ada Nggak ada min 5x loh. Tapi Enggak. cuma dikaliin lagi sih. Cuma dikaliin lagi. Bener. Kalau nggak ada bukan berarti jawabanmu salah ya. Oke. Tapi ini masih bisa diubah dalam bentuk lain. Caranya, yang atas saya kali min, yang bawah saya kali min. Boleh toh? Itu tidak mengubah nilai kan, tapi hanya mengubah bentuk saja. Good, berarti ini adalah 5x plus 3 per min 2x plus 1. Sekarang ada nggak jawabannya? Nah, itu ada. Ada atau nggak ada? Ada. Yang mana? A. Betul. Yang A. Ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada pertanyaan. Lanjut. Saya akan tantang kamu untuk menyelesaikan soal. Saya share screen ya. Halaman berikutnya itu nomor 14. Yang ini yang saya maksud. Nah. Ini yang boxnya saya aktifkan. Silahkan kerjakan. Nanti terus jawabannya apa?
Yuk nggak usah lama-lama, bahkan cuma berapa detik aja bisa. Yang mana jawabannya? Yang Berapa orang? 3 orang tadi saya dengar bersuara 3. Mehmet bilang 3 kali tuh. Sekali kali, Miss. Iya. Ntar aku cek dulu. Yang Miss, yang Wes mantep Ya, Tukimen. Iya, udah kelihatan. iya. Ya berarti cuma berapa detik itu? Saya cuma sekejap mata 2 detik aja udah bisa jawab. Ya. Terima kasih, kalian sudah sangat bisa memahami ini. Emang nggak ada yang penasaran cara konsepnya gimana? Konsepnya gimana, Miss? itu panjang banget ya, Miss. Itu masih inget kayak panjang banget ya. Iya, tertarik melakukannya? Jangan. Panjang banget. Baik. Tapi tetap harus dipelajari ya. Kenapa? Karena nanti kalau fungsinya tidak secantik itu masih bisa dilakukan. Insya Allah kalau cuma ujian sekolah sih saya akan memilihkan yang kalian bisa menguasainya dengan baik. Atau perlu yang menantang? Nggak usah, Miss. Boleh. Ya, ternyata nak, kompetensi dasarnya sudah kamu kuasai. Jadi pertemuan ini targetnya sudah terpenuhi. Gitu. Ya. Mau latihan soal yang lain atau ini waktunya masih ada loh. Kita selesai pukul berapa toh? 11.30. 11.30. Jadi masih ada 26 menit lagi. Nah, saya tawarkan ke kalian, Miss udah cukup, Miss. Aku tak mau nafas dulu, nggak masalah. Tapi atau menerima tawaran yang lain. Miss, latihan lagi, Miss. Latihan soal. Enggak, tapi jangan pindah KD. Oke. Atau Miss pindah KD aja. Kayak gimana tuh KD berikutnya? Gampang apa wis angel? Gimana? Ya. Nih, tak tunjukin ya. Ya, soalnya begini-begini aja. Ah, kamu nggak jawab kok. Ya udah, tak kasih aja satu lagi. Nih, nomor 11. Ya. Iya, nggak apa-apa, Miss. Oke. Ya, nomor 11. Ini tandanya plus ya. Oh. Ini yang saya Iya. ya kursornya ini loh, yang saya lingkar-lingkar ini plus ya. Ya, Miss. Oke. Berapa hasilnya? Udah, nggak usah lama-lama. Berapa hasilnya? 2 bukan, Miss? Raffi jawab 2, D. Hati-hati ya dengan jawaban pengecoh ya. Banyak sekali itu jawaban pengecohnya. Raffi jawab D, 1. Aku malah Miss. Siapa yang jawab itu tadi? Sebut Aku, nama. Miss. Iya ya, kan 31. Ya. Lutfi. Sorry. Oh, ini udah bener kok ngitungnya yang salah. Elah. Apa saya bilang, hati-hati dengan jawaban pengecoh ya. Seolah-olah kamu mengerjakannya udah yakin banget bener. Ini kurang 1 saya nulisnya 2, Miss. Salah misalnya. Sering terjadi ya. Baiklah. Yang lain. Ada yang mengubah jawaban lu. Yuk. Wah, saya nggak terima, Miss. Tak ganti wae jawabannya Oh, A.
Siapa tadi yang bersuara ya? Miss. Miftah. Oh, apa Mif? 4 juga, Miss. 4 juga, E juga. Jadi udah goyang ya ini, D-nya nggak ada yang milih loh ya ini. Radinka, Nadif, AO, yang guyu wae jawab apa oh? Sama, Miss. Oh sama, Eva, Miss. Eva Diva, Nadif, Miss. Radinka Nadif belum. Kok iso ya Nah, yuk. Terus tadi kok bisa ya ada yang jawab D? Di manakah letaknya? Udah 3+1, Miss. Kan per 2-1. Saya nulisnya pembagian 2-1 malah 2, Miss. Belum dikurangi. Salah. Belum dikurangi 1. Nah, gitu ya. Lah, manusia itu letaknya alfa dan hilaf. Baik. Ya, tadi ini ya, yang ditanyakan adalah F inverse 1, sedangkan F-nya adalah X plus 1 per 2X min 3. Maka saya akan mencari F inverse-nya dulu. F inverse-nya gimana tuh, Kimin? Yang ditukar adalah ini ya. Di sini nggak ada angkanya, kalau nggak ada angkanya itu 1 sama min 3. Tapi ketika menukar, semuanya dikali min. Berarti min 3 itu jadi 3. X, ini tetap plus 1, yang bawah sini tetap 2X, satunya tadi yang di atas dipindah ke bawah jadi dikali min 1. Betul ya? Terus yang ditanya bukan inverse-nya doang, cuman F inverse 1. Ya masukin dong angka 1. 3 kali 1 ditambah 1 per 2 kali 1 kurangi 1. Ini 3 ditambah 3 tambah 1 per 2 min 1. 4 per 2. No. Per 1. Salah, Miss. Ya. Ya. Iya, sudah nak. Baiklah, saya cukup berbaik hati memberikan kalian bonus untuk bisa istirahat dulu. Ya. Terus KD berikutnya siap-siap ya, kita akan belajar tentang trigonometri, perbandingannya pada segitiga siku-siku. Gitu. Dengan demikian pertemuan kita akhiri. Saya screenshot dulu sebagai bukti bahwa yang hadir ada 10 itu termasuk saya 2 akun, berarti 8. Berarti tadi di tengah-tengah ada yang hilang 1. Baik, saya tutup Zoom meeting kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah sangat fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.